Selamat belajar semuanya. Bertemu lagi dengan saya Yanti, masih dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi mengenai teks anekdot. Tentunya sudah pernah mendengar ya apa yang dimaksud dengan anekdot? Jika belum, mari kita pelajari bersama. Untuk tujuan pembelajaran pada kali ini yakni menyimak teks anekdot Aura agar dapat mengevaluasi gagasan dan pesan yang disampaikan dalam teks monolog lawakan tunggal secara kritis dan reflektif. Perhatikan ilustrasi atau gambar berikut. Kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan komikus melalui komik tersebut ya? Nah, pada gambar satu terlihat orang yang sedang selfie. Sedangkan pada gambar yang kedua terlihat orang yang sedang berfoto untuk profil buku reuni. Sementara pada gambar ketiga ada keluarga yang sedang foto wisuda. Nah, selain itu, apakah pesan yang disampaikan sesuai dengan realita atau yang terjadi? Atau hanya imajinasi komikus saja? Nah, Ibu rasa sudah sesuai ya. Terus, apakah komikus sudah menyampaikan pesan dengan cara yang menarik? Nah, ini tentunya sangat menarik. Jika kalian dapat memberikan masukan kepada sang komikus, hal apa yang ingin kalian sampaikan? Dari gambar yang sudah kita lihat tadi, selain lucu, komik tersebut juga mengandung pesan yang ingin disampaikan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kita mengenal teks yang lucu sekaligus mengandung kritikan atas fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, yaitu dinamakan dengan teks anekdot. Contoh lain, silahkan kalian simak stand up komedi yang dibawakan oleh Didi berjudul Kuli Bangunan. Berdasarkan contoh tadi, komedi atau lawakan tunggal bisa juga dinamakan dengan komedi tunggal, merupakan lawakan yang dilakukan oleh seorang diri di atas panggung. Komika atau orang yang melakukan lawakan tunggal menyampaikan sebuah topik dengan cara bermonolog. Pahamilah teks anekdot yang berjudul Liburan Kuli Bangunan berikut ini. Jika dilihat dari strukturnya, teks anekdot terbagi menjadi 3 bagian. Pertama ada orientasi, berisi pengenalan kondisi atau karakter tokoh. Penggambaran hal-hal terkait dengan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan gambaran tentang masalah yang akan dihadapi tokoh. Untuk struktur yang kedua ada komplikasi, yaitu masalah yang dihadapi tokoh atau puncak cerita yang mengandung tawa sekaligus kritikan terhadap topik yang diangkat. Sementara struktur yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi berisi komentar terhadap isi atau pesan dari fenomena yang telah diceritakan. Pada bagian ini sudah dituliskan contoh analisis struktur teks anekdot yang berjudul Liburan Kuli Bangunan. Untuk struktur yang pertama ada orientasi, yakni sang tokoh memperkenalkan diri. Bisa dilihat dari kata perkenalkan, saya Didi, dan seterusnya. Struktur yang kedua, komplikasi, yaitu permasalahan yang dihadapi tokoh atau puncak cerita yang mengandung kritikan serta tawa. Nah, kritikan bisa dilihat dari kata Jakarta banjir, yang mengartikan bahwa kota Jakarta sering dilanda banjir. Selain itu, penggalan ini memiliki makna tersirat bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah, sehingga untuk liburan pun susah. Oke, struktur yang ketiga ada evaluasi, yaitu komentar terhadap isi atau pesan. Pada penggalan ini, ayahnya mengomentari apa yang disampaikan oleh anaknya. Oke, silakan dibaca dan dipahami kembali. Kegiatan berikutnya, kita akan latihan ya. Silakan kalian tentukan struktur dari teks berikut. Jawabannya untuk struktur yang pertama ada orientasi, bisa dilihat dari kata pertama yakni memperkenalkan kondisi atau tempat. Sementara struktur yang kedua ada komplikasi, yaitu permasalahan pada cerita. Permasalahannya yakni Ani tidak suka dibanding-bandingkan dan dikomentari. Untuk struktur yang ketiga di sini ada evaluasi, bisa dilihat dari respon Maria terhadap cerita Ani bahwa dia juga melarang Ani untuk main ke rumahnya karena sering dibanding-bandingkan juga.
Sekian pembahasan pada hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar, kembangkan diri, raih prestasi.